Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan yang Masya Allah, Insya Allah ini bulan yang paling diberkahi. Apalagi sekarang bulan Ramadan kali ini pasti beda rasanya, karena kita semua memang lagi ada diuji. Tapi justru sadar gak sih teman-teman, bulan Ramadan ini kayaknya bermakna sekali, karena kita tuh kayak ya yang bisa nolong kita tuh hanya Allah. Jadi justru ini adalah momen supaya kita mendekat ke Allahnya tuh lebih intensif lagi dan lebih serius lagi dan lebih diluruskan lagi niatnya. Masya Allah. Tapi Gida yakin setiap episode yang Allah takdirkan untuk kita itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, dan itu pasti sudah Allah beri permasalahan, tapi pasti udah sepaket dengan solusinya. Dan Masya Allah, Islam itu sangat menjadi solusi, dan itu yang membuat Masya Allah bersyukur sekali ya, kita lahir, kita dibesarkan, dan sekarang kita kondisi Islam, tinggal bagaimana kita menjemput hidayah itu. Dan sekarang Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan yang Masya Allah dirindukan, dan Alhamdulillah kita bisa masuk di bulan Ramadan, masih ada usia, itu benar-benar harus disyukuri banget teman-teman. Dan salah satu yang bentuk kita rasa syukur kita adalah dengan meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita. Masya Allah, Gida tuh mau sharing tentang Ramadan, tapi pasti ustadzah udah banyak yang sharing tentang Ramadan. Kali ini Gida mau ngingetin aja, karena kan kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan, supaya kita insya Allah dijaga oleh Allah gitu. Nah, sebetulnya Gida tuh ada Ramadan Planner ini Gida nggak jualan, tapi Gida seneng banget adanya Ramadan Planner itu membuat kita lebih serius dalam menghadapi bulan Ramadan. Jadi ini kan bulan yang ditunggu-tunggu banget nih. Jangan sampai lewat gitu aja, itu sayang banget gitu. Padahal belum tentu kita tahun depan ketemu lagi. Bahkan belum tentu sampai Ramadan hari akhir aja kita tuh ada di dunia ini. Jadi nggak ada salahnya kita berikhtiar dengan adanya Ramadan Planner alias perencanaan di bulan Ramadan. Nah, tapi Gida mau nyampein sebelum ke ibadah amalan apa aja yang bisa kita lakukan, nanti mungkin itu akan di episode selanjutnya. Kali ini Gida mau memotivasi aja, mudah-mudahan ini juga sebetulnya ngingetin diri Gida pribadi supaya tidak menyia-nyiakan Ramadan. Kenapa? Gida inget banget pas baca di buku ini, di Ramadan Planner ini. Jadi kan sebelum Ramadan itu kita bulan Sya'ban, dimana di bulan itu adalah fase persiapan akhir sebelum Ramadan. Jadi kita tuh mempersiapkan diri memang untuk menyambut bulan Ramadan. Udah biasa puasa sunnah, banyakin ibadah, supaya ketika di bulan Ramadan itu kita nggak shock dengan ibadah yang ternyata banyak banget, tapi kita itu senang ngejalaninnya. Jadi kita latihan di bulan Sya'ban. Nah, terus banyak banget yang harus kita persiapkan ya menyambut bulan Ramadan ini, yaitu dari kondisi fisik dan juga kondisi hati dan kondisi lingkungan. Nah, untuk kondisi hati pasti itu didukung dengan ibadah ya kan, benteng kita itu adalah ibadah. Nah, untuk kondisi fisik kita juga harus mempersiapkan, karena kenapa? Kita pengen dong menjalankan Ramadan ini dengan penuh khusyuk, dengan penuh hikmat, udah gitu dengan banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, dan juga bisa menjalani ibadah dengan optimal. Jadi kalau badan kita sehat, stamina kita bagus, insya Allah ngejalanin Ramadan juga dengan lebih ceria, lebih menyenangkan, dan kita bisa menebar manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Kita bilang bahwa, hey, puasa itu bukan menyiksa kita loh, tapi justru ini adalah episode hadiah dari Allah untuk melatih diri kita supaya kita lebih bahagia gitu guys. Ya pokoknya gitu. Nah, terus nggak ada salahnya juga, mumpung kita masih awal Ramadan, kita evaluasi nih, kira-kira tahun kemarin itu, Ramadan sebelumnya, kita tuh apa ya kurangnya, apa sih yang harus kita perbaiki di Ramadan kali ini. Kalau Gida juga nulis sih sebenarnya, nulis kayak misalnya sholat masih susah khusyuk, terus saum masih marah-marah ke anak-anak, nyiapin sahur seadanya, nyiapin buka seadanya, pokoknya banyak lah kekurangan Gida gitu. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih bisa diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya gitu. Karena kenapa? Karena amalan-amalan nih ada di hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat
gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa tersebut adalah untuk Allah. Jadi Masya Allah di bulan Ramadan itu kita puasa teterusan, nggak kayak saum sunnah yang seling-seling gitu harinya, tapi ini teterusan dan itu amalannya untuk Allah. Jadi harus benar-benar dimaksimalkan, dioptimalkan, karena sayang kalau enggak, karena kan tujuan kita pengen bertemu Allah. Kita memantaskan diri melalui bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah terima, Allah ridho dengan kita, dan kita bisa bertemu Allah di akhirat nanti gitu. Jadi ketika kita nanti dipanggil oleh ketika kita dipanggil oleh Allah di bulan Ramadan, kita insya Allah siap. Kita insya Allah siap. Ya apalagi emang yang mau kita cari, kan kita pengennya cita-cita tertinggi adalah bertemu Allah di surga. Jadi mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini bisa menjadi momen kita untuk mendapatkan ridhonya Allah gitu guys. Mudah-mudahan nggak kelewat ya, maksudnya kita nggak menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, apalagi kita kondisi seperti ini yang ya kita harus benar-benar minta tolong sama Allah, kita lebih bersungguh-sungguh agar kita memantaskan diri ketika kita bertemu dengan Allah dan di hari penghisaban nanti. Aduh jadi deg-degan banget. Tapi insya Allah. Dan gak ada salahnya juga kita menulis target-target Ramadan kali ini apa, dari mulai tilawah dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Pokoknya mudah-mudahan episode kali ini bisa membuat kita semakin semangat untuk bertemu bulan Ramadan dan melakukan hal yang terbaik di bulan Ramadan. Begitu aja, sampai bertemu di episode selanjutnya, karena insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa sama-sama saling ingetin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.